Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afi Chung dengan NIM 20220410141117. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rekonsiliasi fiskal. Pengertian rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal adalah suatu cara terjadinya perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan sistem akuntansi keuangan dengan laporan keuangan yang disusun berdasarkan sistem fiskal. Latar belakang rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh WP atau badan atau orang pribadi yang wajib menyelenggarakan pembukuan karena terdapat perbedaan perhitungan, khususnya laba menurut akuntansi komersial dan laba menurut perpajakan fiskal. Laporan keuangan komersial atau bisnis ditunjukkan untuk nilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor swasta. Disusun berdasarkan PABU, yaitu SAK. Laporan keuangan fiskal lebih ditunjukkan untuk menghitung pajak, disusun berdasarkan peraturan perpajakan Undang-Undang PPH. Perbedaan dasar penyusunan laporan keuangan ini mengakibatkan perbedaan perhitungan laba rugi suatu entitas atau WP. Rekonsiliasi fiskal dilakukan untuk mempermudah pengisian SPT tahunan PPH dan menyusun laporan keuangan fiskal sebagai lampiran SPT tahunan. 3 pendekatan untuk mengatasi masalah terjadinya perbedaan laba rugi suatu entitas. Yang pertama, laporan keuangan fiskal disusun secara beriringan dengan laporan keuangan komersial. Kedua, laporan keuangan fiskal ekstrakontabel dengan laporan keuangan bisnis melalui penyesuaian atau proses rekonsiliasi. Yang ketiga, laporan keuangan fiskal disusun dengan menyisipkan ketentuan-ketentuan pajak dalam laporan keuangan bisnis. Penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Yang pertama, ada prinsip akuntansi. Prinsip akuntansi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada prinsip konservatisme. Itu dia memiliki contoh penilaian persediaan dan penilaian piutang. Yang kedua, prinsip harga perolehan atau cost. Contohnya penentuan harga perolehan. Yang ketiga, prinsip pemandaan atau matching biaya manfaat. Contohnya biaya penyusutan. Yang kedua, ada metode dan prosedur akuntansi. Metode dan prosedur akuntansi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, metode penilaian persediaan. Dalam fiskal hanya ada metode average dan FIFO. Yang kedua, metode penyusutan dan amortisasi. Dalam fiskal tidak mengakui nilai residu untuk non-bangunan, ada metode garis lurus dan saldo menurun. Untuk bangunan hanya garis lurus. Yang ketiga, ada metode penghapusan piutang. Dalam fiskal, metode penghapusan langsung dengan syarat tertentu. Yang ketiga dan keempat, itu ada perlakuan dan pengakuan penghasilan dan biaya. Yang pertama, ada penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial, tetapi bukan merupakan objek PPH. Yang kedua, penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial, tetapi pengenaan pajaknya bersifat final. Yang ketiga, ada pengurangan hasil bruto, tetapi di akuntansi fiskal tidak boleh. Yang keempat, penyebab perbedaan lain yang berasal dari penghasilan, diantaranya kerugian usaha di luar negeri, kerugian usaha di dalam negeri tahun-tahun sebelumnya, dan imbalan dengan jumlah yang melebihi kewajaran. Pengelompokan perbedaan penghasilan dan biaya menurut akuntansi dan menurut fiskal. Yang pertama, ada perbedaan tetap
atau perbedaan permanen atau permanent difference. Itu meliputi yang pertama ada penghasilan yang pajaknya bersifat final. Yang kedua, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Yang ketiga, ada biaya atau pengeluaran yang tidak boleh sebagai pengurangan hasil bruto. Yang kedua, ada perbedaan sementara atau perbedaan waktu atau timing difference. Nah, contohnya ini suatu biaya atau penghasilan telah diakui menurut akuntansi komersial, tetapi belum diakui menurut akuntansi fiskal atau sebaliknya. Teknik rekonsiliasi fiskal. Jika penghasilan diakui menurut akuntansi, tetapi tidak diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurungkan penghasilan tersebut dari jumlah penghasilan menurut akuntansi yang berarti mengurangi laba akuntansi. Yang kedua, jika penghasilan tidak diakui menurut akuntansi, tetapi diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan penghasilan tersebut pada jumlah penghasilan menurut akuntansi, yang berarti menambah laba akuntansi. Yang ketiga, jika biaya diakui menurut akuntansi, tetapi tidak diakui menurut fiskal, dilakukan dengan rekonsiliasi mengurangkan biaya tersebut dari jumlah biaya menurut akuntansi yang berarti menambah laba akuntansi. Yang keempat, jika biaya tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dengan dilakukan menambahkan biaya tersebut pada jumlah biaya menurut akuntansi yang berarti mengurangi laba akuntansi. Koreksi fiskal. Yang pertama, koreksi fiskal positif. Koreksi fiskal positif adalah koreksi yang bersifat menambah laba komersial. Contohnya, menambahkan pendapatan atau mengurangi beban-beban yang tidak diakui pajak. Yang kedua, koreksi negatif. Dalam rekonsiliasi fiskal, penghasilan tertentu harus dikeluarkan dari total penghasilan kena pajak atau PKP atau dikurangi dari laba menurut akuntansi komersial. Berarti koreksi penyebabkan yaitu koreksi yang pengurangan penghasilan kena pajak dan PPh terutang. Jenis koreksi fiskal positif antara lain, yang pertama, ada pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Yang kedua, ada biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota, pembentukan atau penumpukan dana cadangan. Yang ketiga, jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. Yang keempat, ada persediaan yang jumlahnya melebihi jumlah berdasarkan metode perhitungan yang sudah ditetapkan dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh. Yang keempat, ada pajak penghasilan. Yang kelima, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi, wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya, gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau perseroan, komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. Yang ketujuh, ada sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan. Yang kedelapan, ada penyusutan dengan yang jumlahnya melebihi jumlah berdasarkan metode perhitungan yang sudah ditetapkan dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh. Penyebab dari adanya koreksi negatif sendiri. Yang pertama, penghasilan yang dikenakan PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak tetapi termasuk dalam peredaran usaha. Yang kedua, selisih penyusutan atau amortisasi komersial di bawah penyusutan atau amortisasi fiskal. Yang ketiga, ada penyesuaian fiskal negatif lain yang tidak berasal dari hal-hal yang telah disebutkan di atas.
Pedoman koreksi. Perbedaan dimaksudkan sebagai koreksi positif apabila yang pertama, pendapatan menurut fiskal lebih besar daripada menurut akuntansi atau suatu penghasilan diakui menurut fiskal tetapi tidak diakui menurut akuntansi. Yang kedua, biaya menurut fiskal lebih kecil daripada menurut akuntansi atau suatu biaya tidak diakui menurut fiskal tetapi diakui menurut akuntansi. Yang kedua, ada perbedaan dimasukkan sebagai koreksi negatif. Apabila yang pertama, pendapatan menurut fiskal lebih kecil daripada menurut akuntansi atau suatu penghasilan tidak diakui menurut fiskal atau bukan objek pajak, tetapi diakui menurut akuntansi. Yang kedua, biaya menurut fiskal lebih besar daripada menurut akuntansi atau suatu biaya diakui menurut fiskal tetapi tidak diakui menurut akuntansi. Yang ketiga, suatu pendapatan telah dikenakan pajak penghasilan bersifat final. Oke, baik. Terima kasih. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.